Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Pemirsa, di podcast kali ini kita kehadiran bintang tamu, beliau dari Jakarta. Kita akan menceritakan tentang pengalaman. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Seperti apa pengalamannya, nanti kita akan diskusi dengan beliau, Pak Irwadi. Assalamualaikum Pak Irwadi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Irwadi sekarang umurnya berapa Pak? 72. 72 tahun ya. Iya. Terus dulu kerja di Garuda ya Pak ya? Ya betul. Itu ceritanya gimana Pak kerja di Garuda Pak? Di Garuda dulu saya bagian kesehatan. Memang basic saya sekolah asisten apoteker. Sekolah asisten apoteker. Jadi menangani obat-obatan. Jadi para karyawan Garuda termasuk pilot dan darat semua kalau mengambil obat memang di tempat poliklinik Garuda intern. Berarti poliklinik Garuda yang pegang Bapak ya Pak? Enggak juga sih, saya cuma karyawan aja. Karyawan. Dulu Pak Irwadi itu orang yang luar biasa. Beliau sukses, ada proses perjalanan kesuksesannya. Itu berapa tahun Pak di Garuda Pak? Garuda 30 tahun. 30 tahun? Ya, 30 tahun. Pensiun tahun berapa? 30 tahun pensiun 2005. 2005 pensiun. Iya. Setelah pensiun kegiatannya Pak Irwadi apa? Sebetulnya sebelum pensiun saya sudah merintis wira swasta. Saya kerjasama dengan teman di bidang grafika, percetakan. Iya. Jadi dari situ saya mulai berwira swasta. Berarti awal mula wira swastanya adalah di bidang grafika, yaitu percetakan. Iya. Terus ngomong-ngomong, katanya pernah investasi ya Pak di percetakan ya Pak ya? Iya. Memang saat itu teman saya itu baru mengontrak ruko di Gading Serpong sini. Ya. Jadi saya ikutlah masuk ke situ. Jadi di ruko itulah mulai dirintis kerjasama saya dengan teman saya, dan alhamdulillah berhasil. Artinya banyak kemajuan sampai dia bisa beli mesin terbaru, beli tanah di sekitar situ, bahkan sampai membangun itunya, percetakannya. Percetakannya. Bapak sempat investasi berapa Pak orang tersebut Pak? Awalnya 200-an gitu. 200 juta. 200 juta. Nah, terus karena diminta tambah lagi, kata tambah, akhirnya saya kumpulkan uang keluarga. Ya. Terus nambah. Cuma memang saya kurang kontrol di situ. Jadi saya nambah, cuman fee dari teman saya itu nggak jelas gitu. Kalau diakumulasi habis atau investasi berapa ke orang tersebut Pak? Awalnya sih udah sampai, karena uang keluarga banyak, terakhir ya. Ya, Terakhir 7 miliar. 7 miliar. Iya. Jadi beliau investasi ketemunya 7 miliar. Iya. Terus akhirnya gimana Pak? Jadi saya memang trader di situ karena setiap memang investasi itu yang masuk didapat, artinya dapat fee lah gitu ya, pembagian keuntungan. Dan teman saya komitmen bisa dikasih 3%. Nah, dari daftar keluarga yang masuk itu, saya mulai mentransferkan 3% dari dana yang masuk. Nah, terus gitu berlanjut dari mulai 2000
dari 2013 kalau nggak salah ya. Terus langsung akhirnya itu jadi membengkak. Karena memang waktu perjanjian pertama dia mau selesaikan dengan fee yang saya salurkan. Ternyata enggak. Jadi fee yang udah saya salurkan udah aja nggak kembali ke saya. Cuma disuruh coba di total berapa semuanya. Sampai terakhir ya itu total 7 miliar itu uang sebetulnya dari uang keluarga juga yang mau dimasukkan ke itu ke invest Ya. tapi saya alihkan untuk membayar fee karena memang sesuai perjanjian teman saya nggak apa-apa pakai uang itu dulu katanya nanti saya ganti. Makanya sampai totalnya 7M itu. Terus akhirnya percetakan itu bangkrut. Nah, memang tadinya bagus, lancar ya. Ternyata di tengah perjalanan itu teman saya ini ditawari uang cash Sama rentenir. sama rentenir ternyata dia. Jadi langsung dikasih uang 35 miliar. Jadi orang itu suruh udah silakan beli mesin, beli apa keperluannya supaya pekerjaan cuma satu lubang nggak bocor kemana-mana gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi ya udah dia beli mesin semua yang terbaru sampai akhirnya dia sendiri itu kehabisan buat modal, dia leasing beli tambahan mesin itu dia leasing. Nah, tapi yang di sini yang mulai ini terasanya karena sudah harus membayar uang rentenir dari 35M itu baru-baru dikenain 3%. Terus di tengah perjalanan ada yang dinaikkan 5%, sedangkan tagihan kita belum keluar, uang sudah harus untuk bayar bunganya. Jadi mulailah di situ kemakan modal kita. Akhirnya kolaps dan ya udah. Kolaps, bangkrut, yang diinvestasi ini sama bapak kabur. Nah, yang itu kabur dia. Pemirsa, proses perjalanan dari Pak Irwadi ini memang luar biasa. Dulu beliau orang berada, beliau punya banyak modal, beliau investasi ke beberapa usaha. Salah satunya adalah di percetakan. Terus dengar-dengar lagi bapak investasi lagi juga ya Pak ya? Iya, memang ada dua lagi investasi yang saya ikuti. Itu terdorong dari teman baik saya di sekolah datang ke rumah membawa seorang tua. Dia bilang dia panggil saya Iwan, tolongin bapak ini perlu modal. Usahanya apa? Saya tanya. Ternyata usahanya dia ayam potong. Jadi waktu itu saya tertarik juga, makanya saya ikut melihat di mana rumahnya kan. Ya. Nah, ternyata di daerah Depok. Di sana saya lihat memang kandangnya juga belum cukup lah untuk naruh ayam yang banyak gitu ya. Akhirnya saya kasih dana buat mulai membangun kandang untuk penampungan ayam sebelum dipotong, belum dijual. Nah, saya kasih dana, terus nambah akhirnya total ya hampir 500 juta. Jadi memang mulanya sih lancar, bagus, tapi akhir-akhirnya belakangan udah mulai seret, udah mulai nggak jelas gitu. Nah, makanya saya
udah mulai curiga, saya coba tagih uang investasi saya itu. Ya. Coba ada diangsur supaya bisa selesai gitu. Ternyata sampai 2022 ini nggak selesai. Nggak selesai. Ya, Nah. Itu investasi kurang lebih 500 juta ya, Pak, ya? Iya, kurang lebih 500. Terus ada lagi Pak? Ada lagi waktu itu teman saya yang tadi itu yang bawa teman sekolah, dia juga bawa orang ke rumah, minta tolong dibantu katanya. Akhirnya karena kebetulan saat itu saya gampang lah dapat duit dari saudara-saudara gitu ya, dari keluarga. Akhirnya saya bilang ada usahanya apa, rupanya dia itu punya toko beras, terus menjadi agen beras gitu di pasar Depok. Oh iya, iya. Nah, jadi dia tampung beras dari petani, baru disalurkan gitu. Jadi sampai berkisar itu total terakhir 1,8. 1,8 miliar. Iya. 1,8 miliar. Ternyata saya baru tahu dia mainkan itu beras itu seolah-olah beli, ternyata cuma dititip ke situ supaya uang saya keluar gitu. Nih untuk beli beras ini, ternyata titipan. Nah, jadi saya dikelabuinnya kayak mulainya begitu. Nah, teman saya yang mulanya mau mengontrol itu juga nggak tahu dia bahwa itu titipan gitu. Jadi bukan dia beli gitu ya dari petani. Nah, jadinya nggak ketahuan lah gitu. Jadi kalau diakumulasi semua investasi Bapak yang di orang itu ada berapa? Kalau yang saya sendiri yang gagal 18 tambah 500 Sama 7 miliar. sama yang percetakan. Berarti hampir ya lebih dari 9 miliar ya Pak ya? Iya. Lebih dari 9 miliar biasa. Proses perjalanan hidupnya beliau luar biasa, ujiannya bertubi-tubi. Terus kita juga dengar nih Pak Erwandi, katanya rumah yang ditinggali pun sampai akhirnya ditipu sama orang gitu ya. Iya. Itu ceritanya gimana Pak? Kalau rumah itu begini, saya waktu itu masih ada sangkutan dengan salah satu bank. Ya. Nah, terus akan dilelang, diancam akan dilelang. Nah, saya kan pusing, jadi rumah akan dilelang. Waktu itu anak saya lagi sakit, ya. Jadi saya panik, ditawari sama tetangga rumah, udah pakai uang anak saya, menantu saya katanya, tuh bayar aja dulu itu. Nah, akhirnya ditutupinlah uang utang saya ke bank tersebut. Nah, kan sertifikatnya otomatis keluar. Iya. Nah, sertifikat itu ternyata dia minta dia yang pegang. Memang dia bilang akan saya gadaikan biar uang saya kembali cepat gitu. Ya, saya bilang karena udah ditolong ya, nggak apa-apa silakan, tapi setahun aja gadainya gitu kan. Nah, ternyata begitu dia dapat uang gade, uang bunga ke bank, dia nggak bayar sama sekali. Sampai saya dapat pemberitahuan bahwa ini Bapak udah nggak nyicil-nyicil, ini akan dilelang. Berarti sempat sertifikat rumahnya Bapak itu dibalik nama sama nama orang itu. Iya, itu saya memang ceroboh di situ karena dia bilang gini, Pak, ini sertifikat ini kan nama ibu sudah berumur, jadi susah untuk proses bank. Bapak sama ibu ke notaris yuk, kita
kita ini supaya gampang dapat uangnya, balik nama aja nama saya. Iya, iya. Nah, jadi saya karena merasa ditolong waktu itu ya udah nggak apa-apa. Jadi di notaris itulah seolah-olah dibeli Seolah-olah dibeli ya. dibeli semua. Padahal kan saya bayar utang itu cuma separuh, jadi udah cukup. Iya. Waktu itu uang saya ke bank 800 juta. Nah, saya bilang gini, saya nggak bisa bayar sekaligus. Bagaimana kalau udah tanah rumah saya ini separuh, karena di Toman tuh orang ada yang jual separuh bisa. Oh, Nah, jadi separuh Kalau rumahnya Bapak harganya berapa Pak? 3M. Zaman dulu 3M. Iya. Tahun Tahun ya dari mulai saya 80 tahun 90-an, 80 ke 90. tahun 80 tahun 90-an ya. Nah, Tahun 90-an harganya 3 miliar. Pak. iya. Kalau sekarang udah puluhan miliar pasti ya Pak. Sekarang enggak, masih tetap segitu. Enggak bergerak. Ya, itunya udah memang udah stop segitu, nggak bisa naik lagi. Bisa naik lagi. Nah, 3 miliar. jadi 3 miliar dari tahun 90-an kali ya. 90-an. Terus saat ini anak sama istri gimana Pak? Itulah memang anak saya memang cuma 2 wanita dua-duanya ya, dan itu yang adiknya ternyata kena kanker otak. Kanker otak, dan itu udah berobat, bahkan saya sempat bawa ke Singapura, berobat di Singapura. Ternyata di sana memang lumayan berhasil ya, artinya banyak sel kanker yang dikeluarkan. Jadi waktu di Jakarta sini di Rumah Sakit Siloam memang dikeluarkan juga, cuma terlalu sedikit gitu sel kankernya yang diambil. Mungkin karena bentuknya mirip dengan otak asli, Ya. tim dokternya nggak berani ambil banyak gitu, jadi cuma sedikit. Nah, dan saya konsultasi sama saudara, sama keluarga, udah bawa aja ke Singapura. Udah akhirnya diputuskan berobat di Singapura. Nah, termasuk untuk kemo dan radioterapinya di sana. Ternyata itu memang ada perubahan, udah mulai nyambung lah kalau ngomong gitu. Ya. Dan pada waktu berapa bulan kemudian ternyata itu sakit lagi, artinya agak udah mulai error lagi dia, nggak nyambung lagi kalau ngomong. Nah, saya kan pindah ke dokter yang di Jakarta kan, karena memang saat itu udah keuangan juga udah berkurang, jadi saya berobat lagi di Jakarta. Ternyata dokter yang di Jakarta yang menangani dia pertama kali itu merasa dia kok sekarang dibalikin lagi ke saya gitu. Kemarin kenapa ke luar negeri gitu kan? Ya. Jadi dia merasa dilecehkan, Tersinggung. marah. Jadi sekarang saya mau tanganin anak bapak, tapi secara klinis aja. Jadi kayak gitu loh. Wah, saya juga udah pusing gitu ya. Jadi ternyata memang dilayanin tetap, cuman dikasih standar rumah sakit. Jadi enggak sepenuhnya gitu. Mungkin karena dia merasa tersinggung gitu ya. Sampai akhirnya meninggal di rumah sakit itu. Rumah sakit Jakarta Siloam. Terus yang anak pertama Pak? Yang anak pertama itu dia memang waktu adiknya sakit sibuk sekali nganterin
Jakarta Singapura gitu ya. Dan dia ternyata ada kista di kandungannya, Oh iya. di rahimnya. Begitu saya nggak tahu itu, ternyata dia minta dioperasi. Operasi diam-diam di Jakarta, di Siloam juga. Operasi, 1 hari selesai langsung pulang. Itu saya baru tahu setelah dia pulang bahwa dia baru habis dioperasi. Operasi apa itu, ada kista, katanya nggak apa-apa, katanya gitu ya. Nah, tapi beberapa bulan kemudian saya lihat dia kesehatannya menurun, jalannya agak bongkok gitu kan. Kenapa? Nggak tahu nih, sakit katanya. Akhirnya cek ya di rumah sakit Siloam itu, katanya nggak ada apa-apa katanya. Terus ternyata setelah dicek lebih dalam ada sel kankernya katanya. Sel kanker, cuma dia bilang nggak apa-apa kok. Cuma makin hari dia makin berdiri aja susah gitu, kayak nahan sakit, bongkok gitu kan. Akhirnya keluarga bilang udah bawa lagi Singapura katanya, mudah-mudahan ketemu. Karena dokter-dokter di Jakarta sama Surabaya bilang, oh ini nggak apa-apa kok, sel kankernya nggak apa-apa. Ternyata bawa di Singapura dibilang ini sel udah stadium 3, 4. Udah stadium 4 katanya. Dari mana dok? Itu dari bekas di operasi di Jakarta katanya. Jadi ganas. Nah, jadi kista yang diangkat itu jadi ganas, jadi kanker. Langsung stadium 4. Udah di sana lama juga, berapa bulan. Terus sinar kemo gitulah, biasa ya, standar kanker. Akhirnya nggak kuat juga, meninggal di nggak lama habis itu. Anak saya meninggal sih itu, Olga. Saya ketemu di sana, Olga lagi masuk ke itu kemoterapi. Berarti anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, terus istri. Nah, istri 2019. Belum lama. 2019. Meninggal kenapa, Pak? Itu ternyata ada kanker di usus besar. Jadi di usus besar itu mulanya sih di dokter sini bilang cuma benjolan biasa gitu ya. Terus tapi buang airnya lama-lama hitam, total hitam. Saya kan kaget, diperiksa mendalam, MRI segala, semua diperiksa ulang. Ternyata sel kankernya udah stadium 3. Jadi saya tanya ke dokter, dok, gimana nih dok? Harus dioperasi, tapi nanti dikasih lubang di saluran usus itu, nanti dikeluarkan di situ, nanti dikasih kantong, dikasih kantong situ. Cuma memang harus gitu dok. Iya, nggak bisa ini, harus katanya. Kalau nggak begitu nanti kecampur tinjaknya sama yang lain, jadi malah infeksi ini lebih parah katanya. Jadi saya bilang ya udah, pasrah, saya dioperasi, dibikin lubang di sini, dikasih kantong. Jadi begitu selesai operasi udah ada kantong di sini untuk cebok yang di atas, yang di bawah tetap ada yang keluar, tetap jadi double. Jadi kalau usus memang udah rumit ya urusannya. Jadi lubang visesnya bisa dari perut, bisa ke bawah ada juga. Terus sampai akhirnya tidak akhirnya meninggal di rumah sakit.
Berarti saat ini Pak Erwandi sendiri. tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Jadi pemirsa, ini adalah kisah hidupnya beliau dari orang yang berada mengalami sebuah proses perjalanan, ditipu sama orang sana sini sampai akhirnya saat ini beliau tinggal sendiri. Saat ini Pak Erwandi tinggal di Purbalingga ya Pak ya? Iya, ya. Di bawah ke sini supaya itu. Pak Erwandi saat ini tinggal di Purbalingga seorang diri di tempatnya orang yang dermawan lah yang menampung beliau. Jadi kisah perjalanannya sangat luar biasa sekali. Di alam dunia ini kita terlahir tidak membawa apa-apa. Proses perjalanan hidup kita memiliki apapun, namun tetap kembali ke tidak punya apa-apa lagi. Iya. Itulah sebuah proses perjalanan hidup. Ini menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya juga Pak. Iya. Untuk pemirsa sahabat Sholat Nuswantoro di seluruh dunia Pak. Sehingga ini menjadi hal yang bahwa saat ini banyak masyarakat susah dipercaya Pak. Betul. Kadang-kadang yang sering terjadi kebaikan dibalas dengan ketidakbaikan. Iya. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik, ada yang punya niatan tidak baik, ada juga yang memang niatannya baik tapi tidak dikasih keberhasilan. Gitu. Ada pesan Pak buat masyarakat Pak? Iya. Cuma kalau pesan dari saya cuma kalau memang sedang di atas lah istilahnya ya, artinya sedang ada keuangan, sedang lapang lah. Jadi itu harus kita syukuri betul-betul supaya jadi manfaat. Karena kalau nggak disyukurin kayak saya gampang sekali ditipu atau tertipu. Jadi haruslah berhati-hati dan bersyukur dengan yang sudah didapat dan jangan lupa juga buat berbagi. Ya, seperti itu ya. Iya. Pemirsa, demikian diskusi dan bincang-bincang kita dengan Pak Erwandi. Kita akan undang bintang tamu yang menarik untuk kita diskusi. Demikian dari saya, pemirsa Allah dan Pak Erwandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro.